Hibah pada tahun 2021. 2021 hibahnya 11 triliun. Itu di luar SD SMP nggak? Di luar, Pak. Murni hibah Pemprov yang bukan kewajiban. Iya. Tahun sebelumnya? Tahunnya sebelumnya lagi, ini kurang lebih sekitar 12, Pak. 12 triliun. Nah, pada waktu tahun 2020 dan 2021 itu kan kita pinjam duit. Betul. Kita pinjam 3,4 triliun Betul. untuk membangun, tapi uang kita dihibahkan berapa? Tadi 11 Triliun. Jadi kita pinjam untuk membangun, memulihkan ekonomi, ya. tapi uang kita dihibahkan. Kita pinjam 3,4 triliun dan itu harus menjadi cicilan hutang kita, tapi uang kita dihibahkan 11 triliun. Semakin dibahas, semakin menarik. Semakin terang jalan untuk masyarakat Jawa Barat menikmati anggaran yang jelas. Tetapi semakin tampak pula bahwa kepemimpinan gubernur sebelumnya, Ridwan Kamil, itu kepemimpinan yang amburadul dan manajemen pemerintahan yang buruk. Terbaru ketika Kang Deddy Mulyadi membahas anggaran mengenai hibah di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini ada yang menarik. Tercatat bahwa hampir setiap tahunnya pemerintah Provinsi Jawa Barat menghibahkan anggaran secara cuma-cuma kepada ormas, lembaga, dan lain sebagainya, dalam tanda kutip mereka yang mendukung pasangan calon gubernur tertentu. Nah, pada tahun kemarin di luar pilkada, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghibahkan hampir 4 triliun. Pada tahun sebelumnya 2 triliun. Pada tahun sebelumnya hampir juga 2 triliun. Dan yang menarik, di tahun 2021 dan 2020 pemerintah Provinsi Jawa Barat menghibahkan hampir 11 triliun dan 12 triliun. Padahal di tahun yang sama pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menghutang kepada pemerintah pusat untuk dana penanggulangan ekonomi nasional 3,4 triliun. Bagaimana pembahasan anggaran oleh Kang Deddy Mulyadi? Kita simak videonya. Berarti tahun dulu di luar pemilu kada itu kita hibahnya adalah 4 triliun. 4 triliun, Pak. Wah, di ya. luar pilkada. Oke. Jadi kurang lebih 4,2 tahun triliun. sebelumnya, tahun 2023, Tahun 2023 hibahnya di luar pemilu juga, Pak, itu 4,2 triliun juga. 4,2 triliun. Tahun berikutnya juga 2022, 3,3 triliun. tahun 2021, Itu ada penambahan dari hibah untuk SD di SMP. luar SD 17. SMP murni, yang murni aja di luar SD SMP. Di luar SD SMP berarti kurang lebih sekitar 10 atau 11 triliun, Pak. Sudah dengan SD SMP segitu. Di luar 10 11, Pak. 11 triliun. 17. Hibah pada tahun 2021. 2021 hibahnya 11 triliun. Itu di luar SD SMP nggak? Di luar, Pak. Murni hibah Pemprov yang bukan kewajiban. Iya. Yang Ya, di dalamnya nggak masuk dana bagi hasil. di luar, Pak. Di luar. Di luar. Itu hibah 11 triliun. Ya. Iya. Itu ya, 11 triliun. Tahun sebelumnya? Tahunnya sebelumnya lagi, ini kurang lebih sekitar 12, Pak. 12 triliun. Nah, pada waktu tahun 2020 dan 2021 itu kan kita pinjam duit. Betul. PEN. Pen, Pak. Singkatan dari apa itu PEN?
pemulihan ekonomi nasional ya. Akibat dampak COVID. Jadi ekonomi nasional harus dipulihkan. Betul. Oleh pemerintah. Maka pemerintah ngasih pinjaman pada pemerintah provinsi untuk memulihkan ekonomi. Betul. Agar rakyat kerja. Ya. Agar ekonomi berputar kembali. Betul. Nah, gitu kan. Nah, uang yang pinjaman itu itu dibelanjakan untuk apa? Ya. Terima kasih Pak Gub. Jadi memang tahun 2020 adalah masa COVID yang kemudian akhirnya APBD kita juga dilakukan beberapa refokusi, penerimaan juga menurun sehingga dilakukan pemulihan ekonomi nasional. Tadi di Jawa Barat dari tahun 2020 dan 2021 sebesar 3,4 triliun. Dari 3,4 triliun ini dilakukan beberapa kegiatan di antaranya semuanya rinci aja dengan uangnya. Biar orang tahu, seluruh rakyat Jawa Barat tahu kita punya utang itu dibelanjakan untuk ini gitu loh. Kan utang Pak, utang seluruh rakyat Jabar ini Pak. Siap, betul Pak. Wow, luar biasa ya ketika membahas masalah dana hibah anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat, sempat juga disinggung nih masalah hutang 3,4 triliun di era kepemimpinan Ridwan Kamil dan kegunaannya untuk apa aja. Tetapi yang menarik adalah ketika pemerintah Provinsi Jawa Barat kalau memang benar untuk memulihkan ekonomi nasional akibat COVID, uang pribadi dikasihkan ke orang dan pemerintah untuk mencukupi anggaran harus menghutang. Nah, bukankah itu manajemen pemerintahan yang buruk ya? Apalagi uang yang dihutang itu kegunaannya ya mungkin untuk sebagian digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak, tetapi ada juga kepentingan yang buat istilahnya cawe-cawe. Yuk kita simak apa aja sih kegunaannya dari 3,4 triliun tersebut. Dari tahun 2020 dan 2021 beberapa kegiatan, ada 11 kegiatan. Dari 11 kegiatan ini pertama adalah infrastruktur jalan. Bangun jalan. Infrastruktur jalan ada 68 kegiatan. Itu kurang lebih 950 miliar. Dari 3,4 dipakai bangun jalan 950 miliar. Yang kedua infrastruktur pengairan, Pak. Dipakai irigasi. Itu berapa? Kurang lebih selama 2 tahun 28 miliar. 28 miliar. Yang pakai irigasi. Betul. Yang ketiga air limbah, Pak. Dipakai penataan air limbah. Betul. Itu kurang lebih sekitar 10 miliar. 10 miliar untuk penanganan air limbah. Betul. Terus yang keempat infrastruktur perumahan rakyat. Bangun rumah Rutilahu kurang lebih 877 miliar. 877 miliar pakai bangun Rutilahu. Betul. Bagus gitu. Yang kelima infrastruktur ruang terbuka publik, Pak. Dipakai bikin taman. Ya. Berapa? Itu kurang lebih sekitar taman alun-alun, Pak. Itu dibikin alun-alun. Alun-alun di kabupaten mana aja tuh? Di beberapa kabupaten kota ya. Ya pokoknya alun-alun di kabupaten kota. Kurang lebih itu ada 12 titik, Pak. 12 titik. Itu 165 miliar. 165 miliar pakai bikin alun-alun. Terus infrastruktur perkotaan bangunan publik. Apa itu? Nah ini kami perlu klarifikasi, tapi ini mungkin yang seperti apa? Kreatif Center dan sebagainya. Itu kurang lebih 3 kegiatan, Pak. Itu ada 21 miliar. 21 miliar. Terus kemudian yang ketujuh infrastruktur perkotaan sarana peribadatan. Bangun apa itu? Itu bangun Masjid Al-Jabar. Al-Jabar, bangun Masjid Al-Jabar menggunakan dana pinjaman PEN sebesar 207 miliar. 207 miliar. Itu kegiatan yang ketujuh. Kegiatan yang ke-8 infrastruktur sosial pariwisata. Bangun apa itu? Ini ada 15 kegiatan. Kami perlu dalami lagi, mungkin ini destinasi wisata. Berapa nilainya? Dilakukan kurang lebih sekitar 173 miliar. 173 miliar. Betul. Itu total semuanya. Masih ada? Masih, Pak. Apa lagi? Sosial infrastruktur revitalisasi pasar, Pak. Pasar. 12 kegiatan. Itu 137 miliar.
pembangunan pasar kreatif ini 11,3 miliar. Terakhir sosial kesehatan di 816 miliar. Oke, totalnya 3,4 triliun terjadi di tahun 2020 dan 2021 sampai dengan 2020. Artinya waktu itu pemerintahan provinsi sangat membutuhkan dana. Betul. Untuk melakukan pemulihan ekonomi dengan membuat berbagai kegiatan yang tadi kan, dari mulai bangun jalan, irigasi, alun-alun, sarana peribadatan, kemudian pasar, kemudian industri kreatif ya, bangunan, kemudian fasilitas kesehatan, kemudian rutilahu. Pada saat itu butuh dana ya, akhirnya pinjam, dan dana itu menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk dibayar selama kurang lebih dari tahun 2020 sampai 2022 sampai dengan 2029. 2022 7 tahun. Ya, per tahunnya rata-rata 500. Tahunnya, jadi 3,5 triliun. Ya kan, 500. Betul. 3,5 triliun. Ya. Nah, kemudian apa yang disebut dengan hibah? Ini orang harus tahu. Hibah itu adalah bantuan dari pemerintah daerah kepada lembaga atau masyarakat, badan yang memang atau organisasi yang mengajukan untuk kebutuhan mereka. Pertanyaannya adalah, hibah itu wajib tidak? Ya, secara nomenklatur maupun secara mekanisme memang tidak wajib. Tidak wajib. Kemudian orang yang yang memberikan hibah itu berarti dalam posisi kecukupan. Betul. Cukup uangnya maka dihibahkan karena kebanyakan. Oh, pihak pemerintahnya. Iya. Artinya uangnya cukup, kebanyakan ya udah dihibah-hibahin aja, gitu loh. Nah, pertanyaannya, Pak, enggak, kita hanya ini aja. Pada waktu kita pinjem 3,4 triliun, tapi kita hibah 3,4 triliun. Nah, kita pinjam 3,4 triliun untuk membangun, tapi uang kita dihibahkan berapa? Tadi 11 triliun. Jadi kita pinjam untuk membangun, memulihkan ekonomi, tapi uang kita dihibahkan. Kita pinjam 3,4 triliun dan itu harus menjadi cicilan hutang kita, tapi uang kita dihibahkan 11 triliun. Gitu. Dan izin mungkin Pak Gub, salah satu hibah yang kita lakukan juga adalah hibah untuk BOS, Pak, untuk pendidikan. Ya, oke. Dikurangi BOS berapa dari 11 triliun? Dikurangi BOS ya Pak Gub, izin itu kurang lebih sekitar 3 triliun ya Pak. Pada di luar BOS. Di luar BOS 1,7. 1,7? Ya. BOS-nya berapa? BOS-nya 8 triliun, Pak. Oh, 8 triliun. Itu 11 triliun. Iya. Berarti di luar BOS itu kita 2 triliun. Kurang lebih, Pak. Ya kan? Tahun berikutnya kita hibah lagi di luar BOS 3,3 triliun. Artinya bahwa di luar BOS ya, Pak. Nah, di luar BOS tahun berikutnya berarti sekitar 1,6 triliun. Arti bahwa 11 triliun itu memang ada hibah yang menjadi kewajiban. Betul. Yaitu membayarkan BOS. Betul. Nah, di luar BOS itu uang kita yang dihibahkan sebesar kurang lebih 2 triliun. Betul. Tahun berikutnya uang kita yang dihibahkan adalah 1,6 triliun. Kemudian naik lagi. Sebesar 2 triliun. 2 triliun naik lagi sebesar tadi 2,2 triliun. 2,2 triliun. Dan naik lagi 2 triliun, 2,2. Dan sekarang kurang lebih sekitar 2,4 ya. Ya, artinya kalau kita tidak menghibah-hibahkan uang itu dulu, kita lunasin utang, udah lunas dong.
Kalau dikumpulin ya Pak? Iya, udah surplus malah. Itu kalau kita nggak dulu hibah-hibahin, kita masih punya utang nih berdasarkan audit BPK misalnya, kita masih punya utang, BPK memberikan saran sebaiknya tidak dilakukan pengeluaran dana hibah dulu, tetapi lebih baik membayar hutang dulu. Lunas ya Pak? Lunas. Terlepas dari itu semua, ternyata bisa kita simpulkan bahwa kepemimpinan Kang Ridwan Kamil sebelumnya itu merupakan manajemen yang buruk dan agak menjadi pertanyaan besar sebetulnya keberpihakan Kang Emil itu kepada masyarakat atau kepada pencitraan. Oke, hatur nuhun sudah menyaksikan. Tara rengkyu, kita kawal terus kebijakan Gubernur Aing. Sampurasun.